Hai semua, hari ini kita akan membahas kasus yang berasal dari Jawa Barat. Seorang pemilik kontrakan kaget ketika mendengar seorang ibu-ibu menangis histeris sambil menggedor pintu rumahnya. Ibu tersebut tidak sendirian, ia membawa serta kedua cucunya yang masih kecil. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Mega Suryani Dewi, perempuan berusia sekitar 25 tahun. Mega lahir pada tanggal 20 Oktober 1999. Ia juga merupakan salah satu alumni Teknik Komputer Jaringan atau TKJ di SMK 1 Cikarang Barat pada tahun 2017. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2019 setelah Mega lulus, ia bekerja di salah satu perusahaan besar di Indonesia, PT Orang Tua Group. Suatu ketika, Mega Suryani bertemu dengan laki-laki bernama Nando yang usianya sebaya dengan Mega. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka kian hari kian dekat, hingga akhirnya Nando memutuskan untuk meminang Mega dan akhirnya mereka pun sepakat untuk menikah. Setelah menikah, Mega memutuskan untuk berhenti kerja dan fokus menjadi ibu rumah tangga. Dalam pernikahannya itu, Mega dan Nando dikaruniai 2 orang anak. Kehidupan mereka tampaknya sudah mulai tidak seperti dulu lagi. Tiba-tiba mereka berdua sering cekcok antara mereka dipicu karena alasan ekonomi. Mega merasa Nando tidak bisa mencukupi keluarga kecilnya. Dengan kondisi rumah tangga yang semakin hari semakin buruk serta kebutuhan keluarga yang tak tercukupi, pada tahun 2021 Mega memutuskan untuk kembali bekerja di sebuah PT Sosial Bella Indonesia dengan posisi marketing. Dengan posisi itu, Mega bisa berjualan live streaming di media sosial terutama TikTok. Sehari-hari ia menjajakan beragam produk kecantikan kepada calon pembeli. Tami, perempuan muda berusia 25 tahun. Ia merupakan sahabat Mega. Mereka berdua bersahabat dekat. Saking dekatnya, Mega dan Tami sering bertukar cerita tentang masalah hidupnya masing-masing. Suatu hari, tiba-tiba Mega bercerita kepada Tami perihal rumah tangganya. Ia bercerita jika Nando sering melakukan KDRT kepadanya. Sontak di situ Tami shock. Saking kesalnya, suatu ketika Mega pernah mencoba meminta bantuan kepada polisi dengan cara melaporkan kasus yang dialaminya itu. Sayangnya, laporan Mega yang dibuat diabaikan oleh oknum polisi. Tidak hanya itu saja, Mega mengaku dirinya merasa sendirian dan tidak ada yang membantu. Mirisnya lagi, Mega sempat bolak-balik melakukan visum untuk memperkuat laporannya. Bukti awal tersebut tetap tidak dijamah atau tidak digubris oleh oknum polisi. Di sisi lain, meskipun telah mendapat KDRT, Mega selalu termakan oleh rayuan Nando dan akhirnya selalu memaafkan Nando. Di samping itu juga Mega bertahan demi kedua anak-anaknya yang masih kecil. September 2023, sudah beberapa bulan ini Mega Suryani Dewi dan Nando Kusuma Wardana mengontrak di sebuah rumah kontrakan di Jalan Cigedokan RT 1 RW 4 Kampung Cigedokan Cikarang Barat. Tahun 2023 ini seharusnya menjadi tahun yang membahagiakan bagi mereka berdua karena waktu itu Mega hamil anak ketiganya. Namun meskipun hamil anak ketiga, kondisi rumah tangga Mega dan Nando tidak kunjung berubah, masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Mereka masih sering cekcok. Kadang Mega meluapkan perasaannya lewat media sosialnya, salah satunya TikTok. Dalam unggahan Mega di TikTok, ia mengaku terlibat cekcok dengan sang suami.
Bahkan sang suami sempat mengurung Mega Suryani di tempat kontrakannya. Saat dikurung, Mega mengunggah video dan video itu viral di beranda TikTok. Dalam unggahannya itu terdengar suara tangisan Mega di depan pintu. Kemudian juga terlihat lubang kuncinya yang sudah rusak. Mega mengaku mendapat ancaman pembunuhan dari sang suami. Dalam caption unggahannya, ia mengungkapkan bahwa ia tak takut meninggal dunia, namun ia takut meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil. Kamis 7 September 2023 sekitar jam 10 malam. Malam itu Nando pulang kerja. Mereka berdua tiba-tiba cekcok. Mega yang waktu itu mengomel langsung mendapat tamparan keras dari Nando. Merasa tidak puas dan emosinya tidak terbendung, Nando langsung menyeret Mega ke dapur menggunakan tangan kiri. Sedangkan tangan kanannya mengambil pisau dapur dan langsung menyayat leher Mega hingga tak bernyawa. Di dalam kontrakan itu tidak hanya ada mereka berdua saja, melainkan ada dua anak mereka yang masih kecil serta anak yang masih dalam perut Mega. Selanjutnya, usai menghabisi Mega, Nando membawa Mega ke kamar mandi dengan cara digendong untuk membersihkan darah yang ada di bajunya dan di tubuh Mega, serta ia membersihkan darah yang berceceran di lantai. Setelah itu, Nando membawa Mega ke ruang tengah, kemudian dibaringkan di kasur dan menutup tubuh Mega dengan handuk berwarna hijau. Selain memandikan Mega, Nando juga mencuci dan menjemur pakaian yang saat itu dikenakan oleh Mega. Setelah itu, Nando mengunci pintu kontrakan dan mengantar kedua anaknya ke rumah mertuanya. Sehabis mengantar anak-anaknya itu, Nando langsung pulang ke rumah orang tuanya. Di rumah orang tuanya itu, Nando menceritakan apa yang telah ia lakukan kepada Mega. Orang tua Nando shock dan sekitar jam 1:30 dini hari, Nando diantar ke Polsek Cikarang Barat oleh kedua orang tuanya. Di kantor polisi, Nando menjelaskan secara detail bagaimana ia telah menghabisi Mega yang didahului dengan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan istrinya meninggal. Dengan keterangan Nando itu, polisi langsung menuju tempat kejadian perkara atau TKP. Setelah Nando menyerahkan diri, di TKP polisi menemukan jasad Mega di atas kasur tertutup handuk hijau. Setelah dilakukan olah TKP, Mega langsung dibawa pihak kepolisian untuk dilakukan otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Di sisi lain, sebelum kedatangan polisi ke TKP, pada saat itu ibu Mega yang merasa gelisah. Ia merasa gelisah karena kedua cucunya tak kunjung dijemput oleh sang menantu. Ibu Mega khawatir takut terjadi sesuatu. Tanpa pikir panjang, ia langsung mendatangi kontrakan mereka di Jalan Cigedokan RT 1 RW 4. Setelah sampai di kontrakan, ibu Mega histeris. Saat itu dirinya melihat Mega sudah tergeletak tak bernyawa di atas kasur. Karena panik, akhirnya ibu Mega meminta Pak Muki, pemilik kontrakan, untuk memeriksa kembali keadaan Mega. Saat itu Muki bersama penghuni kontrakan lainnya langsung mengecek ke dalam kontrakan. Saat dicek ternyata memang benar Mega sudah meninggal. Namun anehnya, di dalam kontrakan itu tidak ada ceceran darah setitik pun. Akan tetapi Pak Muki melihat di bagian leher ada luka dan juga di bagian muka Mega memang sudah kelihatan lebam. Pak Muki ingin segera menghubungi RT, namun iring-iringan mobil polisi beserta ambulans tiba-tiba sudah di depan kontrakan dan ternyata pelaku sudah lebih dulu menyerahkan diri. Yang pelakunya merupakan suami Mega, yaitu Nando. Sementara itu, Kapolsek Cikarang Barat mengatakan bahwa Nando mengaku sakit hati
dengan Mega karena Mega sering memakinya saat cekcok lantaran kebutuhan masalah ekonomi. Terlebih lagi, Mega selalu membandingkan penghasilannya yang lebih tinggi dibandingkan Nando. Beberapa hari kemudian hasil otopsi keluar. Dari hasil otopsi, Mega meninggal karena sayatan di leher yang memutus batang tengkorak dan pembuluh nadi leher sisi kiri. Karena itu terjadi pendarahan sehingga membuat Mega meninggal dunia. Atas kasus ini, Nando pun dijerat pasal 339 KUHP, pasal 5 junto pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan juga ancaman hukuman 20 tahun penjara atau maksimal hukuman seumur hidup. Itulah cerita mengenai kasus yang berasal dari Jawa Barat. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.